Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Huruf TVRI Bengkulu untuk segmen terakhir kita di sore hari ini. Tema kita masih mengenai seni olah vokal ya, bersama dengan Intan Jako selaku pelatih vokal dan juga ada Agung Prayugo selaku vokalis. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol lagi bersama dengan mereka berdua ya. Nah, kembali ke Intan nih. Nah, Tan, tadi kan di studio musiknya ada beberapa alat musik yang akan disebutkan ya. Kan ada piano, ada drum dan sebagainya. Itu semua Intan yang ngajarin secara langsung atau seperti apa? Ada coachnya juga. Oh, ada coachnya Nggak juga. semua saya, tapi kayak Jako, suami saya ngajarnya piano dan keyboard. Oh iya. Ngajar gitar itu ada teman saya, keluarga. Kami itu keluarga ya sistemnya. Ada Andre sama Bobby. Kalau di drum ada Bang Rudi sama Fahri. Nah, mereka ngajar basic teori piano. Oh, basic teori si piano. Agung sama Abam gitu. Kalau saya memang spesialis di bagian vokal sama saya juga dibantu sama keluarga juga, Bang Bagus, si Mamora. Nah baik. Nah ngomong-ngomong masalah basic nih ya kan, kalau ngomong masalah basic, kalau orang yang pengen belajar vokal basic terlebih dahulu apa selain dari belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi? Pernafasan itu penting, Pernafasan. itu basic banget. Pernafasan ya. Mau suara kayak Mariah Carey misalnya gitu, setinggi langit, tapi kalau pernafasannya nggak bagus, udah suruh pulang aja. Oh gitu, Iya. suruh pulang, langsung suruh pulang gitu? Iya. Ya ampun, walaupun mereka bayar gitu. Mau bayar, saya balikin uang. Oh gitu, luar Iya. biasa. Oke. Saya nggak Nah, kalau mau. pernapasannya gimana? Itu harus gimana? Jadi maksudnya? pernapasannya itu harus benar-benar bagus karena poin terpenting dalam bernyanyi itu adalah pernapasan. Karena kalau pernapasannya nggak bagus, tidak bisa mengaplikasikan teknik dengan baik. Ngos-ngosan bisa, keteteran bisa. Terus makanya beberapa orang tuh nyanyi tinggi nggak nyampe, pas dari tinggi ke rendah nggak nyampe, itu karena pernapasan semua. Gitu loh. Itu pertama kali basic teori dan vokal itu adalah pernapasan. Pernapasannya harus seperti apa? Pernapasan itu kan ada generator, resonator, dan vibrator itu harus dijelaskan. Ini generator sebagai diafragmanya, ini mengolah di sini, ini seperti itu. Itu adalah praktisnya ada juga. Ada praktis dengan teknik inhale dan exhale, macam-macam. Macam-macam ya. Iya, jadi kalau dia sudah memahami teknik pernapasan tadi, jadi dia nyanyi nada tinggi itu biasa aja tanpa ada urat-urat keluar, ataupun dia nyanyinya masih slow gitu loh. Kayak kita lihat penyanyi luar negeri itu kan, kok dia 2 jam perform, tapi masih Celine Dion misalnya gitu kan, sampai tua sekarang dia biasa nyanyi The Power of Love gitu. Tapi kalau kita ngos-ngosan. gitu loh Bang Pak. Jadi Oke. pernapasan itu poin terpenting. Nanti kalau masalah kayak chase dan lain-lain itu di bagian step selanjutnya sebenarnya. Nah, misalnya kalau ada orang datang nih, pernapasannya udah maaf ngomong tuh Bagus, pendek lah ya, ataupun itu masih bisa dilatih atau seperti apa sih? Bisa, masih bisa dilatih. Masih bisa dilatih. Jadi saya lihat dulu pernapasannya dengan teknik seperti ini misalkan. Nah itu, ini boros ini, kamu pernapasannya nggak bagus. Kamu harus latihannya itu dengan secara slowly down. Kamu ambil nafas dulu, misalnya tahan, buang secara pelan-pelan. Itu saya baru lihat tuh, 1 menit mampu nggak? 2 menit mampu nggak? Nah, itu baru nanti latihan pernapasannya bagus. Nggak, masalah rokok, masalah apa, minuman itu tuh nggak ada ngaruh sebenarnya. Oh, nggak ada ngaruh sama sekali? Enggak. Oh gitu. Berarti orang penyanyi nggak ada pantangan sama sekali? Nggak ada pantangan kecuali dia mau take vokal, tahu diri lah ya. Oh gitu. Kalau mau take vokal itu harus clean suara kita, harus clean, harus tidak ada kalau dibilang tuh nggak ada serak-serak atau serak-serak, kecuali lagunya kayak kebutuhan si Agung tadi kan. Kalau misalnya kayak contoh lagu-lagu yang normal, pop atau country dan lain-lain itu harus clean banget, jangan makan minyak dulu, micin, susu, jangan dulu deh. Maksudnya ada pantangan dong ya? Ada, tapi maksudnya
Kalau mau bagus-bagus aja Oh, gitu. gitu. Kalau mau jelek Enggak, soalnya di dunia luar itu vokalis-vokalis kebanyakan, jangan makan gorengan dulu kalau mau nyanyi gitu ya gitu, itu seret. lebay, lebay banget. Lebay banget ya. Enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh. Enggak ada, itu adalah mitos. Oh, mitos ya, oke, baik. Iya. Berarti penjual gorengan boleh lah ya kalau ada lomba-lomba lagu atau lomba-lomba nyanyi, ada boleh jual gorengan di sana ya kan? Ya boleh, nggak masalah. Tapi yang paling pengaruh banget kan suka makan bakso. Iya benar. Itu micinnya ya pengaruh micin. Oke. Jadi kamu tuh kalau sebelum nyanyi itu jangan minum air putih. Oh, kalau sebelumnya Ini air putih ini pemirsa, itu bisa buat tenggorokan lebih kering dan lebih perih tenggorokannya. gitu. Apalagi di ruangan AC, itu bakal lebih serat gitu loh. Tapi lebih baik minumnya itu lemon tea, tapi nggak manis banget. Nah itu lebih worth it karena untuk membasahkan bagian air liur kita tuh lebih jadi lebih basah dia. Oke. Makanya atau boleh air putih tapi yang mahal. Oh, yang mahal ya. Yang punyanya sering minum Ya, itu ya, mahal ya, banget oke, gitu kan. oke. Tapi kayak kita ini Ya. yang punyanya biasa gitu, minumlah teh aja, lemon tea atau teh biasa yang mengandung manis sedikit untuk kelenjar air ludahnya lebih basah gitu. Oke. Yang kedua jangan minum susu, jangan tolong. Tolong, boleh. Susu itu bisa membuat tenggorokan digatal. Oh. Dan Tapi kalau- creamy. tapi kalau udah kebiasaan minum Nah, susu jangan gimana? dulu kalau mau lebih totalitas keluarnya gitu loh. Gitu ya. Oke, banyak ya pantangan-pantangannya ya. Tapi sudah itu kalau mau maksudnya mau nyanyi atau mau take vokal, sudah itu mau jungkir balik mau nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi biasanya kalau orang udah minum sesuatu itu kan menjadi satu stigma lah ya istilahnya. Ya. Kalau mereka nggak minum itu nanti keluarnya nggak keluar gitu. Itu Enggak gimana sih? juga sih sebenarnya. Itu hanya apa ya kalau dibilang tuh mindset. Iya, Mindset aja. Kalau orang misalkan nggak minum itu, Ya, nggak strong, nggak percaya itu enggak sebenarnya. Oh. Itu hanya keinginan aja Oke. sebenarnya. Itu loh. Oke, Ya. baik. Nah kalau Agung sendiri nih, ada nggak sih sebelum tampil atau sebelum sebelum nyanyi gitu lah ya, ada ritual khususnya nggak sih, Gung? Ada sih ritual khususnya. Ada. Doa dulu. Oh, doa dulu ini, doa dulu yakin ya. Doa dulu ya, doa. oke. Doanya sama siapa nih? Oh enggak, biasanya kan ada ritual khusus kayak minum atau makan dulu atau apa gitu, enggak makan. Kan kebanyakan orang kan seperti itu Saya ya kan? kalau sebelum manggung biasanya 4 jam sebelum perform itu udah harus makan. 4 jam 4 jam sebelum perform. perform udah harus makan. Oke. Nggak bisa langsung misalkan kita makan nih, habis itu langsung perform nggak bisa. Oh enggak bisa. Kalau saya nggak bisa mas. Oke, baik. Nah, Tan coba bisa contohin nggak sih untuk suara perut gimana? Nah, ini salah lagi. Jangan membuat saya emosi ya. Bukan suara perut loh, itu adalah pernapasan perut, yaitu diafragma. Oh, gitu. Jadi diafragma itu tempatnya. Jangan marah sama saya, karena saya orang Oh, awam iya, ya, oke. maaf ya. Jangan. Jadi gini, diafragma itu adalah di bagian sini kita. Oke. Dia yang memberikan power. Makanya kalau kita ngomong itu ada yang nekan, ada yang nonjok, itu adalah diafragma. Oke. Itu namanya pernapasan perut, Pernapasan bukan perut, suara bukan perut. suara Kalau suara perut. perut itu kayak gini. Oh ya, kalau suara perut bunyinya keroncongan Iya, ya kan? suara perut karena kita mukul dan menghasilkan bunyi suara Oke. seperti ini. Tapi diafragma itu adalah pernapasan perut. Mhm. Jadi kira-kira kalau pernapasan perut itu atau pernapasan diafragma itu kayak gini, lebih lantang. Oh, Tapi kalau diafragmanya tidak digunakan atau pernapasan perutnya tidak digunakan, Oh iya beda ya. ya, misalkan contoh, misal aku nyanyi nih, stop trying to be, lebih lantang, so much you're not. Tapi kalau ditahan, stop trying to be, lebih tipis, so much you're not. Karena udah menahan, jadi bukan suara perut ya, tapi pernapasan perut. Oke, Ibu-ibu. pernapasan perut ya. Gitu, Oke, diafragma baik. namanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya buat Intan Jako Ya. sama Agung. Kita udah belajar banyak tentunya. Masih banyak yang bisa kita gali nantinya tentunya. Kita undang lagi nanti ya. Ya, Pasti siap. siap ya. Karena banyak banget ilmu-ilmu yang bakal kita dapetin untuk bersama dengan Intan Jako dan juga Agung. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini untuk Bernuta Hari Bengkulu. Tema kita seni olah vokal. Saya Khair pamit, Intan Jako pamit dan juga Agung juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.